Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Kita berjumpa lagi dalam acara kajian Ramadan menjelang buka bersama Masyarakat Ekonomi Syariah Solo dan Pesantren Al-Is'af. Telah hadir bersama kita Kiai Haji Muhammad Abdul Khaliq Hasan atau biasa dikenal dengan Ustadz Hasan El-Qudsi. Kali ini beliau akan membawakan tema masih berkaitan dengan ekonomi syariah, yaitu wakaf uang dan melalui uang. Saya kira ini tema yang cukup menarik. Monggo kepada Pak Ustadz, waktu dan tempat kami serahkan. Oke, share screen dulu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, amma ba'd. Pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah jumpa kembali dengan saya Hasan El-Qudsi. Kali ini kita akan bahas tentang terkait wakaf uang atau wakaf melalui uang. Tentu ini sangat erat sekali dengan wakaf produktif. Karena itu kita akan membahas secara berurutan sehingga nanti kita mendapatkan informasi yang cukup lengkap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya membahas, ini ada semacam untuk menyemangati kita bahwa begitu besarnya pengaruh wakaf ini. Ya, begitu luar biasanya wakaf ini memberikan dampak kepada kemaslahatan umat. Bagaimana kita ketahui bersama, Al-Azhar ini sampai sekarang ya beribu-ribu tahun memberikan gratis ya, ya bisa dikatakan gratis gitu ya, karena kita semuanya ini yang belajar di sana dibebaskan ya dari SPP atau lain-lainnya. Paling hanya membayar materai lah gitu kalaupun itu ada. Dan ini semua bermula dari wakaf ya. Dan kemarin sudah saya sempat singgung ya, dalam perjalanan sejarah ya pemerintah Mesir sempat berhutang kepada Al-Azhar. Kemudian juga kita tahu juga ada namanya Yayasan Al-Azhar ya. Sudah 64 tahun lebih ya, dan kini memiliki lebih daripada 150 cabang ya di Indonesia. Belum lagi kita kalau berbicara dengan NU atau Muhammadiyah ya, mereka memiliki aset wakaf yang begitu luar biasa. Gontor sendiri ya dengan alumninya yang tersebar se-Antara Nusantara memiliki juga wakaf. Dan semuanya itu memberikan andil besar kepada kemajuan bangsa kita ini. Jadi tidak bisa ya dipungkiri atau dihapus dari sejarah bagaimana peran dan kontribusi umat Islam ya terkait pembangunan masyarakat atau pembangunan bangsa Indonesia secara umum. Nah, di Indonesia ini ada disebut dengan BWI ya. BWI ini Badan Wakaf Indonesia. Dan seperti dikatakan oleh pembina BWI dulu ya, Pak Jafril Khalil mengatakan bahwa wakaf Indonesia ini 79% masih non produktif. Jadi ini harus menjadi catatan kita ya. Banyak masyarakat kita itu kalau wakaf itu masjid ya, madrasah, surau, dan sejenisnya. Ya, itu tentunya bagus ya, baik ya. Tapi realitanya banyak yang wakaf tanah kemudian tidak bisa diproduksikan atau diolah. Ya, alasannya ini wakaf untuk masjid ya sudah. Hanya untuk masjid, padahal di sampingnya masih ada masjid. Ya. Atau ini wakaf untuk untuk musola. Padahal di sampingnya situ ada masjid. Nah ini kan sehingga kadang menjadi hal yang kontraproduktif. Nah karena itu ini menjadi kegalauan tersendiri bagi para pengkaji wakaf ini. Nah sebelum kita masuk tentang pembahasan wakaf tunai, kita harus tahu apa itu wakaf. Ya wakaf ya, wakofa
ya, waqafa yaqifu waqfan, ya, itu diartikan adalah berhenti, ya, diartikan juga habasa, menahan. Nah, karena menurut Imam Nawawi, wakaf adalah penahanan harta yang bisa dimanfaatkan, jadi harus bermanfaat. Jadi kalau orang wakaf homer misalkan, ini kan nggak bisa dimanfaatkan ini. Atau mewakafkan apa hewan khinzir misalkan, ya nggak bisa dimanfaatkan. Jadi harus prinsip utamanya adalah manfaat, ya, karena nanti gunanya adalah untuk dimanfaatkan. Nah, kemudian wakaf ini ya terlepas dari campur tangan wakif atau lainnya dan hasilnya disalurkan untuk kebaikan semata-mata mendekatkan diri kepada Allah. Jadi dari sini kita bisa memahami, jadi harta wakaf itu artinya adalah harta yang kita serahkan di jalan Allah SWT dan di dalamnya ada kemanfaatan untuk dimanfaatkan kepada masyarakat. Nah, sedangkan undang-undang, kita udah punya undang-undang wakaf ini luar biasa di Indonesia ini ya. Pertama dikatakan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta dan miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu. Nah dari sini ya teman-teman, jadi wakaf itu selama ini kan kita tahu, oh selama-lamanya. Enggak, ya kita misalkan mewakafkan dalam waktu tertentu bisa, tidak harus apa namanya ilal abad, enggak harus ya. Ini nanti menjadi perbincangan para ulama terutama ya jika wakaf itu terkait dengan wakaf misalkan barang tidak bergerak gitu atau termasuk juga wakaf uang. Ini misalkan wakaf 1 miliar tapi ini hanya sampai 10 tahun ya nggak apa-apa karena ada kemanfaatannya yang bisa digunakan. Nah ini yang harus dipahami juga. Jadi kalau misalkan ada orang yang kepengen, aduh saya pengen wakaf ini apa namanya uang saya wakafkan selama setahun atau bahkan sehari ya nggak ada masalah. Ya, karena itu ada kepentingan yang bisa dimanfaatkan. Nah benda wakaf dapat berupa bergerak dan tidak bergerak. Ya benda bergerak misalkan tanah, bangunan, tanaman, ya atau satuan rumah susun juga bisa. Jadi sangat fleksibel sekali ya wakaf ini luar biasa ya. Nah, sedangkan wakaf benda bergerak meliputi uang logam ya, atau uang kertas juga bisa, kendaraan atau hak kekayaan intelektual. Jadi misalkan Mas Baim ini ya disertasinya itu nanti diwakafkan. Ya, ini bisa. Jadi kita melepaskan hak intelektual kita untuk kepentingan umat. Dan ini sudah dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu. Jadi ulama-ulama terdahulu itu coba misalkan Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Malik. Apa ada sampai sekarang mereka menuntut apa namanya itu royalti? Kalau menuntut royalti ini, wah mereka ini kaya-kaya sekali. Tidak dilepaskan. Nah ini. Makanya ada istilah undang-undang kalau sudah 50 tahun dari kepemilikan, ini nanti bisa dibicarakan kembali kepada apa namanya pemilik tulisan. Jadi misalkan tulisan-tulisan kita ini yang kita sudah selesai misalkan mengurus kepangkatan kan biasanya nggak dipakai lagi toh kita. Ya sudah daripada kita nggak dapat dunia, akhirat juga enggak, ya sudah diwakafkan saja itu sebagai hak yang bisa apa namanya dipakai umat Islam. Nah, ini termasuk melepas hak kekayaan intelektual. Termasuk hak sewa juga. Jadi kita misalkan kita menyewa ya menyewa ruko. Kemudian karena kita sudah nggak pakai, udah saya wakafkan hak sewanya saja bisa. Jadi hak sewanya, hak manfaatnya bukan harus kepada barangnya. Kalau barang tadi kan masuk kepada apa namanya wakaf benda yang tidak bergerak. Bisa dipahami nggih? Nah, kemudian rukun-rukunnya ini apa saja? Harus satu wakaf. Mauquf bi itu harta yang diwakafkan. Nah, sepakat wakaf berupa harta yang boleh dimanfaatkan harus sesuai dengan syariat. Ya, jadi harus yang halal, didapatkan juga dari harta yang halal ini. Ya, kemudian ditegaskan bahwa benda wakaf harus bebas dari segala pembebanan, ikatan atau sitaan. Jadi jangan sampai nanti setelah diwakafkan ada sengketa ahli waris. Nah, ini nggak boleh. Ya, tidak boleh. Jadi harus clear kepemilikannya ini harus sudah jelas ya. Milkul tam, jadi milik yang sempurna ya baginya untuk bisa diserahkan kepada apa namanya kepada nadir atau pengelola wakaf ini.
Kemudian makuf alaih artinya tujuan. Jadi di sini ada ikrar ya. Saya mewakafkan misalkan ini. Saya mewakafkan HP saya kepada masjid. Ya, boleh. Ya, termasuk harta yang tidak bergerak, termasuk harta yang bergerak toh. Ini HP ini diwakafkan boleh. Ya, tentu dengan tujuan-tujuan yang baik. Kemudian keempat adalah nazir atau pengelola wakaf. Ini sepertinya ya sebenarnya ya setiap rukun ini punya pembahasan-pembahasan khusus, termasuk terutama nazir. Nah, kapan-kapan kita membahas tentang profesionalitas nazir ini. Karena banyak sekali di lapangan itu nazir menerima wakaf seakan-akan itu hartanya. Sudah sakarepe dhewe. Padahal itu adalah kepemilikan umat masyarakat yang mana dia mendapatkan amanah untuk mengelolanya. Jadi sebagai amanah, ya. Nah, oleh karena itu, kenapa dia harus mengurus, menjaga, menyalurkan hasil wakaf kepada yang mustahik, ya, bukan malah untuk kepentingan pribadi atau kepentingan-kepentingan yang sifatnya pribadi. Nah, harta wakaf ini karena sudah menjadi harta wakaf itu milik Allah. Artinya apa? Tidak boleh diwariskan, tidak boleh dihibahkan, atau tidak boleh dialih kepemilikan. Tidak boleh, sudah. Apalagi dijual belikan. Nah, ini kasusnya teman-teman ya, karena para wakif ini tidak tahu cara untuk menjaganya, sehingga mereka kadang tidak dicatatkan di notaris. Ya, harusnya dicatatkan di notaris, kemudian syukur-syukur dibentuk badan wakaf atau yayasan. Yayasan inilah nanti yang punya kewajiban untuk mengelola. Jadi kalau misalkan ya al-isaf menerima wakaf, ya menerima wakaf. Ya, al-isaf ini kan sebagai sekolahan. Tentu tidak lebih khusus nanti kalau pengelolanya, maka dibentuklah yayasan misalkan. Yayasan al-isaf yang memang menerima wakaf ini. Nah, bagaimana Ustadz sebelum terbentuk yayasan ini ada yang wakafnya nggak apa-apa, itu nanti diserahkan pengelolaannya, ya. Wakafnya tetap kepada Allah toh, ya, kepada Allah, tapi pengelolaannya ini diserahkan kepada yayasan atau badan badan pengelola wakaf al-isaf. Nah, sekarang apa itu disebut dengan wakaf produktif? Ini wakaf produktif itu adalah memberdayakan wakaf, ya. Dan di sini memiliki ciri harus ada manajemennya, integritasnya, dan juga asas kesejahteraan nadir. Jadi nadir ini sebenarnya bisa digaji ya. Jadi kalau kan kadang nadir masa makan dari wakaf, ya, kalau diproduksikan artinya dia memang menghasilkan ya boleh. Ya, seperti halnya orang yang mengelola zakat, kan ada namanya amil zakat, dia dapat bagian. Tentu ini nanti menjadi kebijakan bersama bagaimana penggajiannya, ini nanti kembali kepada kemaslahatan yang ada. Kemudian ada transparansi, tanggung jawab. Nah, sekarang ini banyak ya dikembangkan pola-pola wakaf produktif ini. Seperti misalkan IDB ya, IDB itu punya dana. Yang punya dana besar, kemudian dia wakaf, tapi wakafnya dalam bentuk investasi, ya, sehingga dana yang diperoleh IDP ini diserahkan kepada kita, kemudian kita suruh bangun apa macam-macam itu, tapi nanti hasilnya ini bisa untuk digunakan kepada kemaslahatan umat. Jadi bisa dikembangkan seperti itu. Nah, pola manajemen wakaf integratif ini berarti memberi peluang bagi dana wakaf untuk dialokasikan kepada program pemberdayaan. Nah, ini yang perlu saya sampaikan ya. Sebenarnya wakaf-wakaf semacam ini sudah ada di zaman Umar ya, atau zaman Rasulullah SAW. Ketika Umar misalkan terkait wakaf tanah Khaybar, ya, beliau memiliki bagian dari hasil perang Khaybar itu, kemudian dia merasa ini sebaiknya saya wakafkan, maka tanahnya diwakafkan, tetapi hasilnya itu ya untuk disedekahkan. Nah, ini kemudian yang nanti menjadi cikal bakal terkait tentang wakaf produktif. Ya, dan ini terus berkembang sampai kepada masa Khalifah Utsmaniyah Turki,
ya Utsmani di Turki, kemudian sampai Al-Azhar juga, termasuk adalah mengembangkan karakter daripada wakaf produktif ini. Oke, keunggulannya apa sih wakaf produktif itu? Mudah mengamalkannya, menginvestasikannya, dan manfaatkannya. Nah ini, jadi karakternya gini. Jadi apa namanya? Kalau wakaf masjid kan, wah ini harus khusus masjid, harus punya karakter yang lebih apa namanya, lebih spesifik. Jadi kalau kita wakaf produktif ini artinya uh, kita bisa mengembangkannya, menginvestasikannya. Yang terpenting itu adalah barang tersebut, kalau memang barang itu akan tidak esensinya itu tidak berkurang, tidak beralih dan tidak hilang. Ini yang perlu diwaspadai ya, karena kalau kita investasi ini kan kadang rugi, kadang untung ya. Maka perlu kehati-hatian mencari investasi yang aman. Bagaimana caranya? Nah, kemudian ya ini kita akan bahas terkait dengan wakaf uang ya. Wakaf uang dan wakaf mulai uang adalah satu jalan untuk mengentaskan berbagai masalah. Jadi wakaf uang dan wakaf mulai uang ini bersifat liquid ya, sehingga mudah diproduktifkan dan akan menjadi kekuatan ekonomi. Nah, wakaf uang adalah menjadikan uang sebagai objek wakaf yang bernilai tetap, menjadi modal usaha produktif, dan keuntungannya nanti diberikan kepada yang mustahik atau penerima mauquf alaih. Wakaf mulai uang adalah wakaf uang yang akan diwujudkan menjadi objek wakaf tertentu. Jadi begini bedanya. Jadi kalau wakaf uang itu uangnya, nominalnya kita serahkan nih. Dan sekarang sudah ada aturannya, biasanya LKS ya, Lembaga Keuangan Syariah itu menerima. Seperti misalkan BSM atau sekarang Bank Syariah Indonesia sudah ada nomenklaturnya terkait tentang wakaf uang. Jadi saya mau wakaf uang sekian miliar ya. Tentu aturannya digunakan sesuai syar'i. Nah, uang inilah nanti yang akan dijaga nominalnya, kemudian apa namanya oleh bank yang menerima, dia kembangkan, investasikan dan apa namanya untuk permudahan dan sebagainya. Kalau wakaf melalui uang itu, saya wakaf ini melalui uang, tapi uangnya ini nanti diwujudkan dalam bentuk objek wakaf, misalkan tanah atau misalkan rumah sakit atau misalkan ini sudah biasa. Ya misalkan kita rombongan ini, Mas Boim, kita ini mau membuat proyek apa namanya rumah sakit nih. Gimana nih? Oh, udah gini aja, kita buka namanya wakaf melalui uang. Ya, kita bagi ini misalkan, oke, per meternya kita jual 12 juta misalkan, ya sudah. Yang terkumpul kan uang, ya. Tetapi hakikatnya penggunanya adalah untuk membeli tanah rumah sakit. Jelas ya, clear ya? Ya. Nah, oke. Nah, sebenarnya kalau orang bertanya, Ustadz ini gimana itu dalilnya itu? Wow, ini sudah ada di abad kedua Hijriah itu ada namanya Al-Imam Az-Zuhri. Imam Al-Zuhri ini adalah seorang ahli hadis ya, ahli hadis ma'ruf ya, dan termasuk ulama, salah satu ulama yang diperintahkan Umar bin Abdul Aziz untuk menulis hadis. Itu pertama-tama kali beliau. Nah, beliau memfatwakan bolehnya wakaf uang. Ya, tentu dulu zaman beliau ini adalah dinar, dirham gitu ya. Nah, ini terus berkembang dan luar biasa ini. Ya, makanya kenapa ulama itu harus kreatif ya, tetapi tidak menghalalkan segala cara. Tapi dia memberikan makhraj. Makhraj itu solusi. Iya caranya supaya ini terus berkembang. Nah, seperti sekarang ini dakwah lewat online kayak gini nih, ya. Nah, apa namanya? Terus berkembang terutama di masa kekhilafahan Utsmani. Jadi kekhilafahan Utsmani Turki ini memang memiliki dampak yang luar biasa ya, karena ya cukup kekuasaannya hampir apa namanya separuh dunia ya, Eropa hampir dikuasai dan lain sebagainya. Dan di masanya ini muncul badan-badan wakaf, termasuk adalah wakaf-wakaf uang. Dan uniknya ternyata hasil penelitian itu dikatakan bahwa wakaf uang ini menjadi salah satu penopang ekonomi di masa apa namanya kekhilafahan Utsmani. Dengan apa? Mereka digunakan untuk apa namanya permodalan. Jadi lewat akad-akad misalkan mudorobah, ya murabahah, bisa juga musyarakah. Ini luar biasa ini. Ya, sayangnya ini belum apa namanya
semarak ya di kita ini. Nah, ini mungkin perlu sosialisasi ya. Mungkin lewat MES nanti bagaimana kerjasama dengan bank ya, mengadakan semacam gathering terkait tentang wakaf uang ini. Ya, walaupun kemarin sudah diluncurkan ya secara resmi oleh Presiden kita, pemerintah kita Pak Jokowi terkait tentang wakaf uang ini. Tapi sekali lagi saya kira perlu pemahaman ya di antara umat, karena masih ada yang meragukan wakaf ke uang nanti kan hilang. Enggak akan hilang karena nominalnya itu terjaga terus ya, terjaga terus nominal keuangannya itu. Baik. Oke, bahkan sekarang kita mengembangkan namanya wakaf sawah, dan ini sudah apa namanya sudah banyak ya dijalankan ini. Terutama yang saya tahu misalkan dompet duafa ya, dompet duafa itu sudah mengembangkan namanya wakaf sawah. Ya, jadi mereka beli sawah ya, kemudian sawah ini apa namanya dikelola, hasilnya ini adalah untuk masyarakat. Dan ini luar biasa loh. Artinya apa? Ini kan begini ceritanya ya, di antara makosid atau tujuan ini adalah menjaga apa namanya menjaga kemandirian pangan sebenarnya ini. Karena lama kelamaan sawah ini kan akan hilang. Ya, ditanami bangunan, digusur oleh gedung-gedung tinggi. Nah ini kalau nanti habis, ya sudahlah, kita nggak punya sawah. Nah cara kalau bahasa saya ini cara elegan ya, itu adalah dengan mewakafkan sawah-sawah itu. Nggak mungkin itu dijual, nggak mungkin itu dibangun toh sawah. Dan itu menjadi salah satu cara bagaimana kemandirian kita, karena kita ini kan apa namanya masyarakat agraria ya, sehingga ini kemanfaatannya ini multi manfaat. Kepada petani juga tetap jalan, kepada masyarakat juga tetap jalan, bahkan yang luar biasa adalah kita akan bisa mencukupi kebutuhan pangan masyarakat. Nggak usah impor ya. Ini. Ustaz, kemudian 3 menit lagi, Ustaz. 3 menit lagi. Ya. Baik, saya kira saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Yang jelas ini ada namanya wakaf pendidikan, wakaf kesehatan, dan macam-macam. Dan ini perlu dikembangkan. Jadi jangan sampai masyarakat intinya memahami wakaf itu hanya untuk masjid, hanya untuk, kalau istilah Pak Wakil apa namanya Pak Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, istilahnya apa? Wakaf 3M katanya. Mas Baim tahu nggak? Apa itu, Dad? 3M itu madrasah, sekolahan, masjid, makbarah, kuburan. Jadi hanya 3 ini. Jadi dulu itu taunya ya 3 ini aja. Makbarah, masjid, sama madrasah. Nah, tentunya ini harus dibuka mindset masyarakat biar paham bahwa wakaf itu adalah investasi cerdas. Ya, pahalanya terus menerus. Ya, hartanya tidak akan hilang sampai hari kiamat. Ya, kemudian apa? Ya, kemanfaatannya bisa multi manfaat baik kepada pengelola maupun kepada masyarakat. Bahkan digunakan kepada non muslim pun bisa ini. Ya, wakaf-wakaf produktif semacam ini. Baik, saya kira cukup sekian. Tapi saya ini ada pertanyaan. Silakan, Dan. Monggo. Dibahas pertanyaannya. Ya, Ustadz, ini apa namanya? Dia lewat voice ya. Lewat voice ini. Intinya beginilah, Ustadz, saya punya amanah untuk diberi apa namanya tanah wakaf ya dari keluarga. Nah, maunya kita dipakai untuk musola. Tapi masukan-masukan masyarakat ini jangan musola, kan di situ dekatnya sudah ada musola. Nanti malah mematikan musola yang satunya atau ada masjid. Nah, ini kan kenapa kok seperti ini? Karena pemahaman masyarakat wakaf itu hanya untuk masjid, hanya untuk kuburan, hanya untuk musola tadi. Nah, maka jawabannya begini, bolehkah itu Ustaz kita jual karena sedikit, ya nggak luas, ya untuk dijadikan madrasah pun nggak cukup. Kalau kita jual, kemudian kita wakafkan, dialih fungsikan, boleh nggak? Nih jawabannya boleh, ya, tapi dengan syarat, ya. Yang pertama adanya kebutuhan, memang ada kebutuhan nyata, ya, tidak karena manipulasi untuk dijual itu tadi ya. Yang kedua adalah harta wakaf yang telah dialihkan harus menjadi harta yang lebih strategis. Jadi jangan sampai dijual kemudian malah diberikan yang lebih di dalam.
atau dijual didapatkan misalkan nggak strategis, nggak boleh. Jadi intinya dialihkan boleh, dijual boleh jika memang nanti diwujudkan dalam bentuk yang lebih baik, lebih strategis, lebih manfaat. Nah ini. Nah tujuannya apa? Kenapa kok boleh? Karena ini mempertahankan manfaatnya. Daripada di situ tidak bisa difungsikan, maka kemanfaatannya itu, kemaslahatannya itu, makosidnya itu diperbolehkan karena ada manfaat lebih dan tetap gunanya adalah untuk digunakan dalam jalan Allah SWT ya, dalam bentuk wakaf lainnya. Baik Pak Ustadz, Itu. sudah Ya. mendengar azan maghrib, matur nuwun sekali atas tausiahnya. Cukup singkat ternyata ya, 30 menit itu. Oh ya, sangat singkat. Ini kalau saya kajian bisa berjam-jam ini biasanya. Baik, kita sudah mendapatkan intinya bahwa wakaf itu ternyata cukup fleksibel ya. Ya. Terima kasih atas kajiannya. Baik, mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buka, monggo.